Bagaimana kabarnya anak hari ini? Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hafidna min dhurriyyatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wa ansur alaina min muzahidi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Pakih Ahmad Bahrul Alam, Alfa Ervin Zainul Naim, Fahmi Anwar, Alfa Faik Musyafa, Alfa Mahbub Alfan Muntazam, Alfa Ilmi Asa, Muhammad Sukron Salim, Tengah, Sifa, Alfa Bagas, Al-Barokah, Nadina mana? Nesa, Naufiana, Nuril, Yustin, Faiza, Feby, Fitria. Untuk mengawal kegiatan pada pagi hari ini, kita sekarang di pembelajaran pertama kita akan belajar yang namanya pemrograman dasar. Pemrograman dasar. Jadi kalau kalian mau belajar pemrograman, kalian harus belajar dulu yang namanya pemrograman dasar atau RPL, sehingga kalian itu masuk jurusan RPL. Padahal di kita, sekolah kita itu kan ada beberapa jurusan yang melandasi kalian masuk jurusan RPL. Kira-kira apa? Siapa yang bisa yang mau jawab? Kenapa komputer? Oh, pengen belajar komputer, ya nggak ada salahnya. Jadi memang kalau di dunia RPL itu adalah belajar komputer, ya benar juga. Ada yang lain? Kenapa kok masuk jurusan RPL? Disuruh ibunya, iya. Oh benar. Berarti kan kalian masuk di SMK itu kan kalian memilih sebuah jurusan, berarti kalian nanti kepengen di depannya pengen jadi seperti apa? Kan seharusnya seperti itu. Enggak, masuk jurusan aja, yang penting sekolah. Jangan seperti itu. Kalian harus punya cita-cita besok. Berarti kalau jurusan di RL, berarti saya pengen besok pengen jadi programmer atau pengen jadi apa gitu. Ya, jadi kalau kalian masuk di RPL itu ada beberapa yang nanti kalian bisa ambil kerjaannya. Yang pertama adalah bagian programmer. Jadi programmer itu asik gajinya gede. Kira gajinya? Kira tahu lebih dari itu. Jadi nanti kalau mungkin kalian bisa, dan enaknya kalian nggak terikat dengan sebuah instansi. Kalian bisa kerja yang namanya freelance. Freelance itu nggak usah kantor. Kalian bisa kerjakan proyek-proyeknya di rumah bisa. Itu enaknya kalau di RPL juga. Atau mungkin bisa menjadi seorang analis. Analisnya orang yang menganalisis
menganalisa sebuah sistem. Sistemnya apa? Kayak misalkan kalian bayar di yayasan itu kan ada alurnya. Kalian bayarnya ke siapa, kemudian di sana bayarnya ke siapa? Yang menang, yang nyadar. Sama? Kang Hanif kan? Di Hanif itu nanti dia akan melaporkan juga ke siapa. Jadi bukan dicekel duit ya. Jadi uang yang kalian bayarkan ke Mas Hanif itu tidak dipegang sendiri kemudian digunakan sendiri, tidak. Tapi Mas Hanif juga akan membuat laporan mungkin ke yayasan atau mungkin ke Pak Ansori. Jadi itu adalah alur-alurnya. Analisis itu nanti seperti itu. Kalian akan belajar analisisnya seperti ini. Kebutuhannya program itu seperti ini. Ya, itu nanti bisa. Atau minimal itu kalian akan menjadi seorang, mungkin sekarang semua kantor itu butuh yang namanya tenaga IT. Terus pokok iso Word, iso Excel itu juga menjadi prioritas. Semuanya sekarang butuh, nggak ada yang nggak butuh. Karena memang sekarang zamannya adalah zaman serba canggih, semuanya terkomputerisasi. Hampir nggak ada yang sekarang manual itu. Yang manual aja sekarang sudah beralih. Sekarang aja loh, pengen naik ojek pakai aplikasi. Ya benar. Gojek, Wakas, sekarang banyak platform-platformnya yang menyediakan. Itu hal yang sepele saja sudah berbasis IT. Makanya kalian nanti bersungguh-sungguhlah masuk di dunia RTL ini. Dan nanti kalian akan belajar yang pertama itu adalah pemrograman dasar atau pemrograman komputer. Jadi bagaimana cara membuat program, alurnya nanti seperti apa itu nanti akan belajar di sini. Kemudian nanti di pembelajaran ini tujuannya adalah yang pertama kalian harus bisa memahami konsepnya algoritma. Kemudian memahami pengertian algoritma. Kemudian memahami struktur algoritma menggunakan bahasa natural. Nanti akan dijelaskan bahasa natural itu apa. Nanti ada. Kemudian memahami pengertian pseudocode pada algoritma pemrograman. Kemudian memahami pengertian flowchart pada algoritma pemrograman. Membuat struktur algoritma menggunakan bahasa natural. Kemudian membuat pseudocode pada algoritma pemrograman. Kemudian membuat flowchart pada algoritma pemrograman. Nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini semuanya. Jadi nanti kalian kudu bisa ini harus bisa ini semuanya. Lanjut. Materinya, kalian nanti akan belajar yang pertama terkait dengan algoritma. Apa tuh algoritma itu? Nanti ada di buku juga sudah ada di bahan ajar. Kemudian ada teknik penulisan algoritma. Jadi ada tata caranya untuk penulisan algoritma. Jadi biar sesuai dengan kaidah yang benar. Kemudian struktur dasar algoritma. Nah, nanti ada dasarnya algoritma itu seperti apa, ada berapa, nanti akan dijelaskan. Baik, kita lanjutkan. Pengertian algoritma. Pengertiannya algoritma itu apa sebenarnya? Itu adalah sekumpulan aturan-aturan berhingga yang memberikan sederetan operasi-operasi untuk menyelesaikan suatu jenis masalah yang khusus. Ini adalah pengertiannya algoritma. Jadi kalau kalian melihat di buku itu ada banyak pengertian. Terus yang benar yang mana? Semuanya benar. Karena mereka ini sudah melalui penelitian-penelitian. Nanti pada dasarnya sama. Ada lagi ini dari Rinaldi Munir mengemukakan bahwasannya algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kemudian ada lagi menurut David Bolton, algoritma adalah hal umum untuk dipahami sebagai suatu keputusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi yang mengarahkan dari data awal hingga hasil yang diinginkan. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya yang namanya algoritma itu adalah sebuah langkah-langkah.
Jadi langkah-langkah menyelesaikan masalah. Jadi kalau kalian di dunia komputer itu nanti kalau menjadi programmer itu kalian akan menjawab sebuah permasalahan. Permasalahan apa ya? Macam-macam permasalahannya. Kalau di dunia komputer mungkin kalau di misalkan pendataan masih menggunakan manual, itu kan lama. Itu masalah. Ya, biar nggak lama bagaimana? Ya, berarti nanti dibuatkan program. Nah, itulah adalah solusinya. Salah satu contohnya. Jadi nanti kalian akan berpikir ke sana. Ya, terkait dengan algoritma ini, nah, untuk membuat hal yang seperti itu dari program. Jadi ono alur ya. Jadi ada alurnya kayak kalian misalkan register Facebook itu. Kan enggak orang-orang diklik register kan enggak, kan kalian harus menginputkan nama, ya kan? Kalau enggak diinput apa bisa? Misalkan ada nama depan, ada nama belakang. Misalkan nama belakang enggak diinput, bisa apa enggak? Kan enggak bisa. Itulah ada aturan-aturan atau alur-alur yang harus diimplementasikan dalam program untuk mencari solusinya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Pak? Ada. Misalkan ada algoritma membuat mie goreng. Algoritmanya berapa? Bagaimana? Algoritma membuat mie goreng. Berarti tata caranya pengen membuat mie goreng itulah kasarannya. Jadi algoritma membuat mie goreng berarti tata cara untuk membuat mie goreng. Mie goreng kalau kuis sudah bisa membuat Pak, kenapa kok harus dituliskan seperti itu? Ya kalau kalian, misalkan ada teman kalian yang di pelosok nggak pernah tahu mie, kan ya perlu tata caranya. Atau mungkin kalian anak baru di pondok mau belajar kan nggak tahu caranya. Berarti kan harus nyari panduannya kan. Alurnya pertama saya harus menghadap ke sini, kemudian ke sini sampai nanti selesai. Nah itu adalah alur-alurnya. Kemudian sekarang algoritma membuat mie goreng. Kira-kira yang pertama apa? Bahan gawe. Mie goreng kan tinggal beli di warung. Anggaplah yang beli jangan membuat ya, yang beli. Jadi bungkus itu dibuka dulu, buka kemasan mie goreng sebelum kemudian diseduh dengan air panas. Ayo dibuka dulu, kalau nggak dibuka gimana? Matang apa enggak? Ya saya orang ini ya nggak matang. Akhirnya kan nggak dapat mie gitu. Nah, tahapannya ini yang pertama, berarti dibuka dulu kemasannya, kemudian setelah dimasukkan di panas kemudian diamkan selama beberapa menit. Kemudian kalau sudah, kan terus airnya dibuang kalau mie goreng itu. Kemudian terus dicampur bumbunya, kemudian campurkan bumbu ke dalam mie goreng. Yang terakhir setelah diaduk dengan merata kemudian siap untuk disantap dan dalam keadaan hangat maupun dingin. Ini adalah algoritma yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ini contoh saja. Jadi di sini ada langkah-langkah bagaimana membuat mie goreng. Langkah-langkahnya ya ini, buka kemasan, diamkan selama beberapa menit. Masalahnya ingin membuat mie goreng. Nanti dituliskan seperti ini. Ini adalah contoh yang di kehidupan sehari-hari. Nanti ini akan terimplementasi ke dalam program. Terus nanti akan bisa sendiri. Ini salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih contoh lagi yang lain. Nah, ini contoh algoritma mencari luas persegi panjang. Persegi panjang rumusnya bagaimana untuk mencari luas? Panjang kali lebar. Kalau nanti di komputer itu kan kalian disuruh untuk mencari. Ya, hasilnya itu kan yang harus kalian cari. Nah, itu adalah sebuah permasalahannya. Nah, ketika ada sebuah permasalahan, berarti kalian harus meruntutkan alurnya itu bagaimana. Yang pertama kalian harus apa, yang kedua harus apa, sampai nanti menghasilkan sebuah hasil luas persegi panjang. Nah, kira-kira yang pertama apa? Persegi panjang. Jadi kalian pengen menghitung luas ya, berarti kalian harus mengetahui apa dulu? Panjang. Oke. Yang pertama,
Tulis panjangnya dulu. Kalian nggak tahu panjangnya, nggak mesti nggak bisa dihitung, nggak bisa dihitung. Kemudian apa? Nah, kalian harus tahu lebarnya, tulis lebar. Anggaplah berarti kalau nanti di program diinputkan angkanya. Kalau di kalkulator itu loh, kamu inputkan angka pertama, kemudian dikali dengan angka yang kedua, kan menghasilkan sebuah hasil. Gambarannya nanti seperti itu algoritma. Gampangnya, tapi ini ditulis dulu. Kemudian, nah setelah ada panjang, ada lebar, baru bisa dihitung. Kalau salah satu komponen P atau panjang atau lebar itu nggak ada, kan nggak bisa dihitung. Nah, dua-dua komponen ini adalah harus dihitung, syaratnya harus ada. Baru nanti kalau sudah dihitung, baru akan menghasilkan sebuah luasnya. Dari sini masih ada tahapan lagi, ada? Oh, nih. Kalau sudah hasil luasnya diketahui, ada lagi tidak? Ayo ada lagi pada. Kan sambil mencari luas, paling itu luas sudah dapat, ada lagi kegiatan apa enggak? Bukan keliling, bukan keliling. Ini cuma mencari luasnya persegi panjang. Kalian hitung P dikalikan L, sudah ketemu. Tahapannya algoritma sudah selesai apa belum? Sudah, ya wes kan cuma mencari luasnya saja, ya udah, nanti selesai, itu aja. Kok bingung? Jadi kalian menuliskan sebuah tahapan-tahapannya dalam menyelesaikan masalah. Masalah ya apa? Yaitu mencari luas persegi panjang. Nah, runtutannya tulis panjang, tulis lebar, kemudian dihitung, baru tulis luas. Ini adalah contoh untuk menghitung luas persegi panjang. Nanti bisa diimplementasikan pada mungkin bangun yang lain, segitiga atau apa. Nanti bisa kalian belajar buat program, bagaimana cara mencari luas segitiga dengan membuat program aplikasi. Nanti bisa. Lanjut ke, nah ini ke materi teknik penulisan algoritma. Jadi ada caranya. Jadi gak syukur nulis ditulis pokoknya paham. Jadi ada kaidah-kaidah yang memang resmi secara internasional disepakati seperti ini. Yang pertama tekniknya adalah dengan menggunakan bahasa natural. Satu. Yang kedua menggunakan pseudocode. Dua. Yang ketiga dengan flowchart. Jadi teknik penulisan algoritma itu ada tiga. Yang pertama bahasa natural, yang kedua pseudocode, yang ketiga itu adalah flowchart. Jadi tekniknya ada berapa? Tiga. Diingat-ingat ya. Yang pertama adalah bahasa natural. Bahasa natural ini apa bahasa natural? Biasanya kan kita dengarnya bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang. Nah ini bahasa natural adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh semua orang. Berarti bahasa apa? Indonesia. Berarti kalau kita itu berarti menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang bisa dimengerti oleh kita. Kalau orang Inggris ya berarti menggunakan bahasa Inggris. Kalau orang Arab berarti ya bahasa Arab. Kalau orang Prancis berarti ya bahasa Prancis. Ini adalah bahasa natural. Jadi menggunakan bahasa kita sendiri yang kita tuliskan nanti itu akan dipahami dengan sesama kita. Kalau mungkin bahasa kita ini kita kasihkan orang Inggris, dia nggak tahu. Mungkin yang sesama mungkin orang-orang Indonesia saja. Ini namanya adalah bahasa natural. Jadi karena gawe algoritma boleh menggunakan bahasa Indonesia. Jawa boleh apa enggak? Boleh saja. Kalau memang temannya orang Jawa ya boleh saja. Ini contoh algoritma bahasa natural untuk menghitung luas persegi. Luas persegi. Jadi tahapan-tahapannya sama kayak yang tadi, itu ditulis dengan menggunakan bahasa kita atau bahasa Indonesia. Nah, teknik seperti ini adalah teknik menggunakan bahasa natural atau bahasa Indonesia. Nah, itu di situ ditulis untuk mencari luas persegi. Itu yang pertama adalah menentukan nilai sisi.
Kan kalau kita persegi sisinya kan sama kan, 4 sisinya semuanya sama, berarti cukup satu saja menentukan nilai sisi. Kemudian kalau kita sudah tahu sisinya berapa, tinggal dihitung atau dikali, menghitung luas persegi dengan cara mengalihkan nilai sisi dengan sisi. Nah, pada tahapan ini adalah penerapannya adalah bahasanya. Jadi kalian boleh menuliskan dengan bahasa Indonesia, kemudian luas persegi ditemukan, sudah selesai. Gitu saja. Jadi nanti kalau misalkan ada orang ingin belajar bagaimana caranya menghitung luas persegi, ya itu kalian kasihkan. Ini caranya seperti ini. Kalian tuliskan secara Indonesia, nggak masalah. Ini namanya adalah bahasa natural, teknik penulisan algoritma. Yang pertama ada bahasa natural atau bahasa kita sendiri. Yang kedua ada pseudocode. Kalau pseudocode ini artinya adalah kode semu atau menyerupai kode program yang sebenarnya. Jadi kalau di sini pseudocode itu agak unik. Jadi orang yang bisa baca itu minimal orang pemrograman. Karena di sini bahasanya campuran. Nah ini ada pendeklarasian variabel panjang itu tipe datanya integer, lebar itu tipe datanya integer. Nanti kalian kalau sudah belajar basis data, kalian akan belajar yang namanya tipe data itu apa. Kenapa kok harus membuat tipe data? Nanti akan belajar. Pseudocode itu seperti ini. Di sini juga ada bahasa Indonesia, algoritma volume block. Dan jadi di sini itu campuran lah. Campuran antara bahasa pemrograman dengan bahasa natural. Ini dikatakan bahasa natural, tapi bahasa Indonesia tidak full. Tapi kalau ini mau dibuat bahasa pemrograman, ini kalau dirunning di pemrograman itu nggak bisa jalan. Jadi ini istilahnya kombinasi lah. Jadi pseudocode itu kombinasi bahasa kita dengan bahasa pemrograman. Itu adalah minimal orang pemrograman. Kemudian yang ketiga flowchart. Nah, ini yang biasa sering dipakai orang-orang. Ini adalah flowchart. Flowchart itu apa? Flowchart merupakan urutan kegiatan ataupun proses yang ditunjukkan simbol-simbol grafis tertentu dengan tujuan agar lebih jelas, rapi, dan sederhana. Jadi kalau flowchart itu nanti alur. Kalau tadi kan menggunakan bahasa Indonesia, alurnya kita tulis bahasa Indonesia. Kalau di flowchart ini nanti kita gambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Jadi simbol untuk memulai itu nanti apa, simbol untuk memasukkan data itu apa, simbol untuk memproses data itu apa, itu nanti ada tersendiri. Jadi digambarkan dengan simbol-simbol tanpa harus menuliskan lengkap kayak yang bahasa Indonesia tadi. Terus enak yang mana? Ya semuanya sebenarnya enak, tergantung dengan kebutuhan. Kalau nanti kalian masuk di perusahaan, ya mungkin flowchart akan lebih sering digunakan. Karena yang membaca flowchart kalian itu bukan kalian sendiri, berarti orang lain. Orang lain yang kalian yang mau membaca itu nanti akan paham alurnya buat itu seperti apa. Ini program flowchart bahkan dengan simbol-simbol yang menggambarkan detail proses dan hubungan suatu proses dengan proses lainnya dalam program. Nah, ini adalah simbol-simbol yang digunakan di flowchart. Ada key oval namanya adalah terminator. Ini untuk menggambarkan permulaan atau akhir program. Jadi kalau kalian tadi awal misalkan kayak luas persegi, berarti kan input ada formulanya awalnya, berarti nanti digambarkan dengan ini terminator ini. Namanya ini adalah terminator untuk memulai dan akhir. Berarti kalau nanti yang akhir selesai, berarti gambarnya adalah terminator lagi. Pokoknya di awal dan akhir pasti ada terminatornya nanti. Kemudian ada garis, berarti garis itu kalau untuk alurnya, arahnya kemana. Kemudian ada lagi preparation, ada untuk proses inisialisasi
atau pemberian harga awal. Kemudian ada persegi panjang, itu namanya adalah proses. Nama simbolnya adalah proses, yaitu proses perhitungan. Ya kayak menghitung luas itu adalah sebuah proses. Berarti nanti kalau menghitung itu digambarkan dengan persegi panjang. Kemudian ada lagi, ini namanya jenjang kalau di matematika. Tapi kalau di sini namanya adalah input atau output atau data biasanya. Data ini untuk mewakili sebuah inputan atau output. Kemudian ada predefinite proses atau subprogram. Ini untuk permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Kemudian ada lagi division atau wajib segi 4. Ini perbandingan pernyataan atau menyeleksi data. Kemudian ada lagi on-page connector. Ini dua-duanya adalah konektor. Konektor apa? Misalkan satu halaman gak cukup, berarti kan nanti butuh sambung di tempat yang lain. Karena bisa juga sebuah flowchart itu panjang ke bawah, bukunya gak kuat, nah, nanti bisa disambung di halaman yang lainnya. Kemudian ini ada struktur dasar algoritma. Ada 3 macam. Yang pertama itu adalah runtutan, jadi lurus. Jadi suka menggok-menggok, lurus kabeh. Jadi anak panjangnya, anak lebarnya langsung dihitung. Berarti kan itu lurus semua. Jadi nggak menggok-menggok. Jadi kalau digambarkan kalau ini perjalanan itu nggak belok-belok. Kemudian ada struktur yang kedua adalah pemilihan. Itu menyeleksi. Menyeleksi bagaimana? Biasanya kalau di pemrograman itu diawali dengan if. If itu artinya apa? If itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia apa? If. Oh, nggak tahu. If. Jika. Misalkan kalian daftar sebagai siswa SMK Mutarsamaat, kan itu kan ada persyaratan kan? Mengumpulkan ijazah, mengumpulkan akte, mengumpulkan KK, mengumpulkan foto. Itu kan kalau lurus enak, semuanya lengkap lurus. Misalkan kakaknya belum ada, berarti kan nanti jika kakak tidak ada, berarti bagaimana? Berarti mungkin dipending dulu pendaftarannya. Nah itu namanya adalah pemilihan. Jadi diseleksi. Data-data yang masuk itu diseleksi, jika belum lengkap berarti minggir dulu. Itu. Jadi kalau sudah lengkap baru lanjut. Kemudian ada lagi pengulangan. Pengulangan itu sifatnya berputar terus. Bisa dibayangkan misalkan kalian kalau dibodohkan kegiatan kerja bakti misalkan, kalian disuruh memindahkan batu bata misalkan 1000. Sedangkan kekuatan kalian itu kan cuma 10 misalkan. Berarti kan nanti untuk mencapai 10.000 batu bata biar bisa berpindah, kalian kan harus bolak-balik kan, berulang 10 kembali lagi, angkat 10 lagi, dipindah ke sana 10 lagi. Itu namanya adalah perulangan nanti. Jadi muter terus, berhentinya kapan? Sampai kondisinya selesai. Jadi 10.000 batu bata tadi itu harus berpindah semuanya. Baru prosesnya nanti akan berhenti. Itu adalah perulangan. Lanjut. Nah, selesai. Dari sini mungkin ada yang bertanya terkait dengan algoritma. Oh iya, Bagas, apa Gas? Kalau itu programmer, apa harus belajar algoritma dulu? Oh iya. Kalau mau menjadi programmer, kenapa harus belajar algoritma dulu? Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau mau jadi programmer, kenapa harus belajar algoritma dulu? Ada yang bisa? Oh, kira-kira kenapa? Jadi kalian kan RPL pengen jadi programmer, tapi orang dari awal kok tidak belajar komputer, tapi belajar algoritma dulu. Kaitannya apa? Jadi kalau kalian jadi programmer itu kalian akan menentukan sebuah permasalahan, menjawab sebuah masalah, menyelesaikan sebuah masalah. Tapi kalau menyelesaikan sebuah masalah itu ya ada caranya, ada tata caranya, urutannya itu bagaimana. Jadi kalian misalkan pengen daftar sekolah, itu kan ada aturannya kan.
harus mengumpulkan ijazah, fotokopi ijazah, mengumpulkan fotokopi mungkin KK, akta kelahiran. Itu kan sebuah syarat-syarat atau alur yang harus dipenuhi ya, supaya nanti bisa keterima. Nah, nanti itu di situ kalian harus bisa menentukan alur-alurnya itu apa saja kalau ingin jadi programmer. Kayak kalian misalkan di kasir, pernah masuk Indomaret? Tak kira nggak pernah. Nah, di Indomaret itu kan ada bisa dibayangkan. Bayangkan kasirnya itu mendatanya pakai kalkulator. Jadi nggak pakai komputer, pakai kalkulator dicatat. Kalian belanjanya sak kerenjang. Macamnya misalkan enek 20 macam barang yang kalian belanjakan. Kemudian barangnya kalian kasihkan ke kasir. Padahal yang belanja banyak. Kira-kira satu orang belanja mendatanya butuh berapa menit? Sik dilihat barang ini roti harganya. Sik mikir kan barangnya banyak kan di Indomaret itu. Siapa yang mau menghafalkan harga-harga sebanyak itu? Kayak kasir gak apa? Ya mungkin ada beberapa item apa. Tapi dengan banyaknya item juga mungkin hafal. Itu kan sebuah permasalahan juga kan. Masalah gak mungkin suruh menghafalkan kabeh barang. Itu masalah. Kemudian mendata hitung roti ini harganya 10.000. Berarti kalau beli 2 berarti 20.000. Enak kalau harganya puluhan gitu 10.000. Di rumah kan harganya kadang macam-macam kan. Ada yang misalkan 9.999. Itu kan kalau dihitung dipikir ribut kan. Ya mendak. Kalau di Indomaret di supermarket atau swalayan itu kan harganya nggak mesti pas kan. Nggak ada yang harganya 50.000. Jarang. Pasti 49.500. Itu kan kalau harus dihitung ribet kan. Belum lagi barangnya banyak. Itu kan sebuah permasalahan. Nah, nanti akan timbul pertanyaan bagaimana biar efisien orang belanja didatanya cepat sehingga yang nganter itu enggak merasa lama. Nah, itu kan sebuah permasalahan. Bagaimana biar lebih efisien? Nah, akhirnya nanti undang yang namanya programmer. Jadi nanti Mas Bagas, saya ingin buat program menghitung ini penjualan, bagaimana caranya kasir itu gak usah mikir harganya berapa dan biar cepat biar bagaimana. Tuh. Dan nanti Bagas nanti yang akan menentukan, biar cepat bagaimana. Berarti nanti datanya dikirim dulu, tinggal nanti menggunakan barcode. Kan enak di scan, kan langsung muncul di komputer kan. Kan gak usah mikir harganya berapa, tinggal di scan muncul harganya, nominalnya harganya berapa, kemudian belinya berapa, kan otomatis nanti juga akan mengalihkan cepat, tinggal di barcode. Mau beli barang 100 saja ya paling 10 menit beres. Bisa dibayangkan kalian kalau beli 100 item barang dicatat satu-satu gitu pakai kalkulator 30 menit kira selesai apa enggak? Dibandingkan mungkin cukup 10 menit, kan itu lebih efisien. Nah, programmer nanti seperti itu. Kalian dituntut untuk menjawab sebuah permasalahan. Jadi permasalahan yang ada, berarti solusinya seperti ini. Misalkan di Mas Hanif itu masih ditulis manual. Dicari ada nama, misalkan Bagas mau bergerak. Bagas itu berdatanya ada di mana ya? Mungkin ada di buku yang sana, mungkin di buku yang sana. Kan masih bertanya-tanya. Kan nggak mungkin Mas Hanif itu hafal di sana itu datanya ada di mana. Padahal anak baru kan banyak kan. Katakan misalkan ada 200 kan juga mungkin hafal 200 siswa datanya ada di sini. Kalau sudah nanti diprogramkan kan enak tinggal searching aja. Oh namanya Bagas, oh berarti datanya ini bulan Oktober belum bayar. Kan enak. Kalau masih di buku tulis cari, oh belum, namanya masih dicari. Setelah ketemu masih menghitung bulan berapa yang belum bayar. Tapi kalau sudah terkomputer enak. Oh bulan ini belum bayar. Secara otomatis nanti akan data tampil. Nah, ya kaitannya itu tadi. Algoritma adalah membahas langkah-langkah logisnya penyelesaian masalah.
Ya masalah sistem kono yang kalian harus selesaikan. Biar jadi lebih efisien, lebih cepat, lebih murah. Saya kasih contoh di pabrik di Lamongan. Kan semua karyawannya manusia. Sekarang itu sudah ada karyawannya digantikan dengan robot. Kan yang mahal Pak. Tidak, mungkin satu kali ini beli mahal, tapi biasanya kan nggak usah gaji. Kan lebih hemat. Mereka sudah berpikir seperti itu. Programmer nanti bisa buat seperti itu. Kalau karyawan kan setiap bulan kan gaji kan 1 juta, berarti kalau misalkan 1 tahun berarti 12 juta, contoh aja. Kalau sudah jadi robot kan nggak usah gaji, cuma 12 juta. Itu satu karyawan. Kalau banyak ada ratusan karyawan, nah, itu nanti gambarnya seperti itu. Jadi menjawab sebuah permasalahan yang ada. Jelas? Ada lagi? Satu lagi Pak. Oh, ada lagi apa? Apa fungsinya flowchart untuk pemrograman? Oh, fungsinya flowchart untuk pemrograman. Jadi flowchart itu digambarkan. Jadi kalian gambar. Ya sama sebenarnya menuliskan algoritma, misalkan ditulis dulu. Setelah jadi tahapannya sebenarnya kalau mau membuat program aplikasi itu kalian penelitian terlebih dahulu. Penelitian, fungsinya apa penelitian? Yaitu mencari permasalahannya tadi. Orang-orang yang terlibat di dalamnya itu siapa saja di dalam sistem itu. Yang terlibat bagiannya siapa saja. Nah nanti itu yang mengidentifikasi itu adalah namanya analis tadi. Jadi analisis yang mau penelitian, programnya kalau penelitian. Jadi kalau di perusahaan nanti jobnya, pekerjaannya itu sendiri-sendiri. Programmer itu tugasnya cuma kayak program di kantor atau mungkin di rumah. Analis itu tugasnya menganalisa kebutuhannya apa, kekurangannya apa. Nah, orang analis nanti ini cara menyampaikannya ke programmernya atau mungkin pimpinan di atasnya itu bukan berbentuk laporan ngomong seperti ini enggak. Jadi perlu dituliskan. Nah, penulisannya tapi ya ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang pseudocode, ada yang menggunakan flowchart. Jadi flowchart itu nanti programmer tahu, oh alurnya program nanti mintanya seperti ini. Variabelnya harus ada ini. Misalkan input nama, oh yang berkaitan dengan nama berarti ada nama lengkap, ada jenis kelaminnya, ada tempat lahirnya di mana, ada tanggal lahir. Itu nanti kan yang tahu adalah analisnya. Programmer tahunya ya dari flowchart yang kalian berikan. Itu nanti alurnya. Jadi yang penelitian dia sendiri, yang buat program ya sendiri. Apakah ada yang semuanya dirangkap? Ada. Kalau yang sudah mahir profesional itu memang nggak melakukan penelitian karena sudah paham, sudah di mana-mana paling alurnya seperti itu. Jadi tanpa harus penelitian bisa. Sudah? Ada lagi yang bertanya? Ya berarti paham kabeh ya. Ya, lanjut sekarang. Sekarang waktunya praktek. Ya, silahkan dibuka browsernya. Praktek untuk membuat flowchart itu aplikasinya apa Pak? Sebenarnya banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk menggambarkan flowchart. Sekarang yang nggak usah install aja, kita pakai yang online. Ada. Kalau kalian pakai yang offline, itu di Microsoft Office itu ada sebenarnya. Namanya Visio. Jadi di Office itu ada yang namanya Microsoft Office Visio. Itu ada yang memang digunakan untuk membuat flowchart. Kalau membuat di Word apa bisa? Bisa. Cuma nanti agak ribet kalau harus menggabung-gabungkan panahnya. Silakan buka browser, kemudian buka alamat ini product.aspos.app/diagram/id/flowchart. Coba dibuka. Ketik. Sudah itu tampil. Diam dulu di situ. Kalau yang sudah tampil diam dulu.
product.aspos.app/diagram/id/flowchart. Sudah? Ya sudah belum? Nggak bisa. Yo, yang lain. Kalau ini harus online ya. Nyari yang simple aja dulu, yang nggak usah install. Kalau harus install soalnya lama. Ya, yang lain bisa gitu. Ya, komputer juga. Jangan. Benarnya nggak bisa kan? Nggak bisa lah ini. Wah. Pindah sini. Sudah, saya tak buka dulu. Ini adalah tampilan ini dari website product.aspos.app. Jadi kita buatnya secara online. Karena kita mau membuat flowchart, di sini di samping kiri ada menu flowchartnya. Cari yang flowchart. Kemudian masuk ini, buat diagram alur. Klik. Nanti akan tampil user interface seperti ini. Sudah? Di sebelah kiri itu ada simbol-simbol yang bisa digunakan. Nah, di sini ada flowchart. Nah, ini flowchart. Di sini sudah, kalau mouse-nya kalian arahkan ke gambarnya, itu nanti akan ada pesannya. Nah, ini lihat ya. Kalau saya arahkan ini ke terminator, ini sudah kelihatan start garis miring terminator. Sudah ada panduannya di sini. Kemudian kalau diarahkan ke sebelahnya, nah ini proses. Berarti nanti kalau proses tinggal ngambil yang ini. Ini ada decision. Sudah ya. Jadi nanti kalau pengen mencari bisa ambil dari sini. Nah, sekarang kita buat flowchartnya. Kalau yang tadi apa ya? Nah, ini aja wes. Mencari luas persegi panjang. Nah, kalau ini dinotifkan atau digambarkan dalam flowchart, itu bagaimana? Nah, sekarang yang pertama jelas. Di permulaan kita kasih yang namanya awal, untuk awal terminator. Nah, kita tarik ke dalam. Ini namanya adalah terminator. Nah, ini untuk menggambarkan sebuah awalan. Nah, double klik di simbolnya itu, kita kasih nama awal gitu aja. Oh, mulai dikasih tulisan mulai. Atau kalau menggunakan bahasa Inggris bisa dikasih start, boleh saja. Mulai pertama. Kemudian yang kedua adalah lebar. Berarti kita menginputkan lebar. Kita butuh yang namanya simbol data. Dari sini saja kalian klik, ini sebenarnya bisa.
membuat ini kita butuh, atau ngambil dari sini juga bisa. Kita ngambil dari yang sebelah kiri, ditarik data, kita tarik ke tengah, ini juga bisa. Atau dari simbol terminator ini diklik, ini kalau kita arahkan ke bawah itu ada yang namanya panahnya. Ini panah. Kalau diklik panah, ini akan otomatis menampilkan ini. Kita klik data, otomatis nanti ada panahnya. Kalau nggak seperti itu, berarti nanti manual ngasihnya. Misalkan saya kasih seperti ini ya, berarti nanti panahnya bisa lewat ini panah atau penyambungnya atau alurnya kalau tadi. Nah, misalkan gini, klik dari sini. Nah ini juga bisa. Banyak cara sebenarnya. Dan kalau saya enaknya pakai yang tadi. Simbol terminator saya klik, saya arahkan ke sini. Ini ada panah. Saya klik panahnya, akan tampil simbol-simbol yang bisa kita gunakan. Sekarang karena kita butuh data, kita akan ini data. Secara otomatis akan membentuk alurnya. Ono panahnya bisa, ada panahnya sekalian. Bisa ditata sendiri. Silakan ditambahkan simbol data. Sudah? Sudah belum? Bilang, kalau belum bilang, nanti ketinggalan. Ini isinya apa? Ini namanya data, tapi isinya teksnya diisi apa? Input panjang. Input panjang. Kalau misalkan jajar genjang ini diganti yang persegi panjang, boleh apa enggak, Pak? Boleh apa enggak? Tidak. Karena apa? Ya ada artinya sendiri simbol ini. Berarti kalau kita mau membuat input, berarti ya gambarnya jajar genjang atau data aja namanya. Kalau persegi panjang ya berarti untuk proses, jangan diganti. Oh yang penting ada gambarnya, kemudian kita kasih namanya di dalamnya, yang penting benar. Oh ya enggak seperti itu. Jadi antara simbol ini dengan tulisan yang di dalamnya ya harus sesuai. Kalau input berarti ya gambarnya data ini jajar genjang. Sudah ya? Ya. Sekarang yang selanjutnya lebar. Berarti lebar masih berbentuk inputan. Kita kasih lagi, tahapannya sama. Klik aja di ini data ini, kemudian klik panah yang ada di bawahnya ini. Kelihatan ya? Kelihatan. Klik aja panahnya. Nah, nanti akan tampil seperti ini lagi. Pilih data. Langsung tampil ikon simbolnya dan panahnya. Enak, nggak usah ngasih panah lagi. Kita kasih teksnya input lebar. Aduh. Input lebar. Nah. Input lebar. Agak buram ya? Kelihatan pada kan? Kelihatan ya. Ada dua inputan di sini. Berarti nanti kalau ini dikasihkan seorang programmer, berarti ini programnya paham. Oh berarti ada dua inputan. Berarti saya harus ngasih dua tempat inputan untuk memasukkan sebuah data. Berarti gitu nanti. Kemudian kira-kira apa lagi setelah ini? Kan rumusnya apa? Rumusnya rumus untuk menghitung luas panjang kali lebar. Panjangnya sudah diketahui, lebarnya sudah diketahui. Kemudian sekarang proses. Berarti kalau proses kita menggunakan simbol persegi panjang. Klik aja di sini, ikon sini, kita kasih ini persegi panjang. Nah, ya, di
Di sini dihitung atau dikasih misalkan luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini akan memproses. Jadi ini anggaplah sebagai komputer. Berarti komputer nanti secara otomatis akan memprosesnya, akan memproses panjang dikalikan lebar. Biar rapi silahkan diatur sendiri. Kira-kira panahnya seberapa panjang, besarnya simbol seberapa, silahkan diatur sendiri. Yang penting nanti bisa rapi. Dari sini sudah? Dan lanjutkan berarti apa? Setelah dihitung? Hasil. Berarti kalau sudah dihitung berarti nanti hasil. Hasil itu sama dengan output. Output berarti gambarnya jajar genjang atau jenenge data. Luas persegi panjang. Dan dihasilkan luasnya. Yang dikasih luas persegi panjang. Terus setelah diketahui luasnya selesai. Berarti selesai simbolnya terminator. Kita tambahkan terminator di bawahnya. Terminator. Kalau nggak ada bisa ngambil dari kiri aja. Terminator. Kalau tadi mulai berarti di sini selesai. Selesai. Kasih panah lewat ini bisa. Atau ini. Nah, ini adalah flowchart untuk mencari luas persegi panjang. Luasnya persegi. Jadi tanpa harus menuliskan bahasa Indonesia yang mau, melihat dari flowchart ini saja, itu seharusnya programmer sudah paham. Tanpa harus membuat coret-coretan banyak, alurnya A, B, C, D. Jadi nggak perlu, cukup dari flowchart ini saja itu sudah diketahui. Oh, alurnya berarti ini. Dan itu sudah diketahui, berarti di sini posisinya input, di sini input, di sini proses, di sini adalah output. Jadi sudah diketahui di sini. Gimana dari sini? Paham? Gampang ya? Gampang, masih membuat ya. Jadi nanti kalian misalkan membuat mencari luas segitiga, ya bisa digambarkan di sini. Berarti nanti nyari variabelnya, inputannya apa saja, dikasih gambar jajar genjang. Sudah ini. Nah, ini kalau kalian mau modif bisa, kalian klik simbolnya di sebelah kanan itu ada gambar-gambar change style, itu bisa. Misalkan seneng warna pink atau ungu bisa di situ, bebas. Kemudian ada warna-warna tulisannya apa atau mau dibesarkan, ngaturnya ada di kanannya itu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini bisa di download. Nah, ini masuk ke menu file, export as. Nah, kalian mau jadikan file PDF atau PNG atau SVG atau JPG boleh. Misalkan saya pengen JPG, nah ini saya akan di-download. Dan nanti akan menjadikan sebuah file JPG. File JPG bisa digunakan nanti untuk keperluan yang lain. Nah, ini hasilnya. Nah, ini buatnya. Nah, enaknya di sini. Ini sebenarnya kalau kalian buat di Word apa bisa? Bisa saja.
Tapi kalau di Word nanti kan kalian bingung menggabungkan ini atau menyambungkan antara gambar ini. Kalau di sini kalau kalian tarik, itu panahnya nggak hilang, jadi otomatis ikut terus. Tapi kalau di Word, kalau nggak kalian group itu mesti putus. Kalau enaknya di sini kan itu masih gambarnya pindah-pindah, itu panah akan tetap ikut nyambung. Sama kayak di Visio sebenarnya bisa, atau kalian gambar di Corel ya bisa. Tapi ini lebih gampang banget di sini. Kalau di Corel kelamaan nanti. Sudah ya ini ya, paham ya? Paham. Jadi kita sekarang tahapannya kalau sudah paham, sekarang kalian buat kelompok. Saya tunjuk atau pilih sendiri? Oke, saya tunjuk saja. Yang laki-laki dipecah menjadi dua. Ini yang masuk Fakih, pecahkan sendiri ya. Fakih barengan dengan Ervin, kemudian nanti barengan juga dengan siapa itu namanya? Haris. Satu kelompok ya. Jadi kelompok pertama yang laki-laki nanti Fakih, kemudian Ervin, kemudian Hilmi. Ya Hilmi ya. 1, 2, 3. Nah. Berapa? 6 ya? 6. Oh enggak, ini nanti. Berarti Fakih, Ervin sama Haris 3, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 Hilmi, kemudian Supron dan Bagas. Ini kelompok 2. Ya ingat-ingat ya kelompoknya. Kemudian yang perempuan kelompok 3 Al-Barokah, Nadina, Nesa, Noviana. Ini satu kelompok. Ini kelompok 3. Silahkan nanti kalau mengerjakan kumpul, bekerja sama, karena nanti ada penilaiannya juga. Kemudian kelompok yang terakhir yang keempat Justin, Faiza Hafid, Febi gak masuk ya. Kemudian Fitria Sofi. Ini kelompok yang terakhir. Tugasnya apa Pak? Ini saya kasih yang namanya LKPD dulu. Yang ketiga, kelompok 3, kelompok 4. Pindah-pindah. Lembar kerja tugasnya adalah ini kerjakan dan diskusikan dengan mengacu pada LKPD. LKPD itu loh, lembar kerja peserta didik. Langsung saja dibuka yang belakang. Yang belakang itu ada tugas praktek. Ini ada tugas praktek, dilihat langsung yang bawah aja. Tugas praktek sudah belum? Nah, tugas praktek di situ ada 3 item. Yang pertama, carilah judul algoritma untuk dibahas bersama kelompokmu. Silahkan nyari permasalahan apa yang bisa nanti diselesaikan. Bebas. Silahkan nyari saat ketemu nih apa wes. Bebas. Kemudian kalau sudah ketemu nanti sebutkan simbol apa saja yang digunakan. Jadi kayak tadi kan ada terminator, ada data, ada proses. Silakan nanti ditulis, oh sudah, saya mau menggunakan terminator untuk ini, untuk memulai itu. Kemudian yang ketiga, gambarlah algoritma ke dalam flowchart. Berarti gambar flowchart berdasarkan algoritma yang kalian temukan tadi bersama kelompokmu. Oke, tugasnya paham?
Tugasnya paham? Paham, wes. Jangan lupa dikerjakan yang kompak, antar kelompok yang kompak, karena di situ ada penilaiannya, di belakangnya ada penilaian. Kalian harus bisa kerjasama, disiplin apa enggak, kemudian tanggung jawab apa tidak, kemudian aktif atau tidak. Yes, tugasnya paham? Yes, kemudian nanti kalau sudah membuat, presentasikan. Nanti yang sudah selesai silahkan mempresentasikan hasil tugas kalian. Jadi dipresentasikan, nanti di filenya silahkan di copy, nanti di copy di komputer sini, ditampilkan di slide, satunya menampilkan, satunya presentasi. Paham ya tugasnya? Nah, saya kasih waktu 15 menitan, silakan dikerjakan. Buatnya di satu komputer saja, kelompok. Cari aja browsing luas segitiga bagaimana, rumusnya gimana. Jadi kalau diimplementasikan ke kocak itu kalau pengen download LKPD-nya yang file itu ada di situ alamatnya. Sudah saya siapkan. Kalau mau download filenya ada di situ, bisa di tingnul.com/lkpd siswa 1 bisa. Tinggi.
boleh bertanya, jangan diam saja kalau nggak bisa ya. Terserah. Dibalik deh komputermu deh. Delapan menit lagi.
Satu halaman misalkan halaman, nah, kita ada yang namanya komentar. Itu mau kopi juga bisa, kopi kalau video.
Sudah ya? Sudah, waktunya habis. Nah, sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo ditaruh di Word, kemudian habis ini di copy bareng, nanti silahkan dipresentasikan di depan. Temannya satu pegang komputer, yang satunya presentasi. Ya, dan nyecolin mic. Nanti kalian pakai mic. Nah, ada yang sudah siap? Siap. Dewa siapa dulu? Al kelompok berapa? 3. Udah, sekarang kelompok 3 dulu ya, maju. Pakai komputer ini aja. Ya, perhatikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul algoritma membuat akun Gmail. Simbol yang digunakan ada 3. Yang pertama, terminator, data, dan proses. Terminator untuk menunjukkan mulai atau selesainya suatu alur program flowchart. Yang kedua, data untuk mewakili input dan outputan. Yang ketiga, proses, memproses inputan. Alur algoritma membuat akun Gmail yang pertama yaitu memasukkan nama depan. Yang kedua, memasukkan nama belakang. Ketiga, memasukkan nama email yang diinginkan. 4, membuat password. 5, memasukkan nomor HP untuk konfirmasi kode. Nomor 6, memasukkan tanggal lahir. 7, memasukkan jenis kelamin. 8, proses pengajuan akun ke server. 9, akun Gmail sudah jadi dan selesai. Berikut simbol-simbol dalam program flowchart. Yang pertama yang berbentuk oval tersebut namanya terminator untuk memulai awalan atau menyelesaikan suatu pemrograman dalam flowchart. Yang kedua, jajar jenjang itu namanya data atau input output, seperti itu nama depan, nama belakang, email, password, nomor HP, tanggal lahir, jenis kelamin. Setelah tahap tersebut, kalian akan menemukan namanya proses pengajuan akun Gmail ke server. Setelah kalian mengisi data-data di atas tersebut, data kalian akan diproses ke server. Setelah melalui tahap-tahap tersebut, akun Gmail kalian sudah jadi dan siap digunakan. Jadi demikianlah hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ini sudah sangat bagus sekali membuat algoritmanya, yaitu membuat algoritma alurnya membuat akun Gmail. Nah, jadi sudah bisa mengidentifikasi
alurnya untuk membuat Gmail itu seperti apa? Sudah bisa digambarkan dalam flowchartnya. Ini sudah bagus sekali. Nah, ini calon programmer ini nanti. Amin. Didoakan kok gak amin. Oh, jadi programmer lo enak. Aduh ya. Amin. Kemudian dan ya sudah. Sekarang siapa lagi ayo kelompoknya yang mau maju? Karpin, kelompok berapa? Kelompok 1. Baik, sekarang selanjutnya kelompok 1 mau mempresentasikan hasil belajar kelompoknya, tugasnya. Ayo, filenya ditaruh di depan, nanti dipresentasikan. Selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan yang berjudul mencari keliling persegi panjang. Simbol-simbol yang kami gunakan ada 3. Yang pertama ialah terminator, digunakan untuk memulai dan selesai. Yang kedua adalah data, digunakan untuk memasukkan input dan output. Yang ketiga ialah proses, digunakan untuk memproses inputan. Alur algoritma mencari keliling persegi panjang. Yang pertama itu memulai, yang kedua masukkan panjang, yang ketiga masukkan lebar, yang keempat menghitung keliling sama dengan 2 kali panjang plus 2 kali lebar. Yang kelima keliling persegi panjang dihasilkan. Yang keenam selesai. Berikut flowchart dari presentasi yang berbentuk bulan sangat panjang itu oval dinamakan terminator, digunakan untuk memulai dan selesai. Yang berbentuk kencang dinamakan data, digunakan untuk memasukkan input atau output. Yang berbentuk persegi panjang yaitu proses, digunakan untuk memproses inputan. Selesai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah bagus juga untuk mencari kelilingnya persegi panjang. Jadi digambarkan dalam algoritma. Jadi gambarnya tadi sudah benar. Ada terminatornya untuk permulaan dan akhirnya, kemudian ada inputnya digambarkan dengan data, kemudian ada prosesnya digambarkan dengan persegi panjang, sampai nanti selesai kembali digambarkan dengan terminator. Itu sudah benar. Jadi rata-rata memang masih menggunakan 3 simbol. Tapi mungkin nanti kalau sudah sistem yang sangat luas, itu nanti kalian akan menggunakan banyak simbol. Tapi tahap pertama ini kalian sudah sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Berarti sudah paham semua ya? Pintar ya. Amin. Sekarang di LKPD itu ada yang atasnya tugas proyek tadi. Itu ada soal-soal yang harus dikerjakan. Cara mengerjakannya kalian langsung masuk aja ke browser. Buka browsernya. Ini dikerjakan masing-masing ya. Browser silahkan ketikkan itu halaman itu. bit.ly/evaluasi GR man komputer. Geramannya enggak ada A-nya. Awas, salah.
Silahkan jawab sesuai dengan bahan ajar yang ada. Ada 5 soal nanti. Nah, di situ nanti itu kalian silahkan menggunakan Google Form-nya, masukkan namanya, kemudian silahkan dijawab bebas. Kalau nggak tampil biasanya alamatnya salah. Coba diteliti lagi, huruf kecil semuanya, bit.ly, grammarnya nggak ada hanya itu. Seharusnya evaluasi pemrograman komputer, cuman itu pemrogramannya GRA seharusnya. Tapi hanya nggak ada. Ikut itu, sesuai itu. Bit.ly, evaluasi pemrograman GR, aneh nggak ada. Man komputer. Silakan dikerjakan, silakan nyari bebas, diisi nama masing-masing, nanti akan saya nilai. Saya kasih waktu berapa menit? 10 menit. Di atas bit.ly slash evaluasi pemrograman GR aneh nggak ada yang pemrogram itu aneh nggak di bisa. LY saja. Silakan cari referensi dimanapun kalian dapat, bebas. Yang penting mengerjakan. Evaluasi
Alhamdulillah bisa langsung dikirim. Kalau sudah bisa langsung dikirim. Sudah ya? Sudah? Nah, jadi data yang kalian kirim itu nanti akan langsung terekam di data saya. Jadi nanti akan saya nilai sesuai dengan hasil jawaban kalian. Nah, sekarang sudah selesai, silahkan komputernya ditutup. Nah, tutup saja, dimatikan. Sudah selesai, silahkan dimatikan komputernya. Dimatikan sesuai dengan prosedur lewat sakron. Ya dimatikan sudah guys. Yuk. Yuk, yang lain. Ya sekarang sudah kalian tadi sudah praktek, hasilnya sudah sangat bagus sekali. Kemudian yang sekarang kalian sudah melakukan yang namanya pretest atau latihan soal sudah selesai. Sekarang sebelum selesai, ya kesimpulan. Jadi setelah kita belajar dari pagi tadi sampai siang ini kurang lebih 2 jam lebih. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Jadi tadi kan kita sudah belajar banyak. Nah, kesimpulannya apa kira-kira?
Ada yang bisa kira-kira? Siapa? Fitria, yo. Kesimpulannya. Jadi kesimpulannya tersebut adalah belajar pemrograman harus diawali dengan belajar algoritma dulu, karena kita harus mengetahui langkah-langkah logis penyelesaian sebuah masalah yang secara sistematis. Nah benar, jadi kesimpulannya pembelajaran kita pada hari ini, kita belajar algoritma itu adalah yang kebutuhannya untuk pemrograman. Jadi mau buat program itu kudu ngerti, harus tahu alurnya. Jadi nggak serta-merta klik aja tombol klik, jadi ada tata caranya, alur-alurnya yang harus dibuat, jadi semacam syaratnya lah. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bertanya lagi? Tidak, itu sudah tahu semua ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan silakan nanti dipelajari di pondok, di kamar. Materinya adalah tentang pemrograman percabangan. Silakan nanti dipelajari sendiri, yaitu terkait dengan pemrograman percabangan. Jadi kalau tadi kan ada yang berurutan lurus, kalau yang di jalan itu, jadi besok kalian akan belajar yang percabangan, nanti berbelok-belok. Kalau belok ke kanan, berbelok kiri itu tadi bagaimana? Itu nanti akan belajar. Jadi minggu depan kita akan belajar terkait dengan percabangan. Nah, ya dipelajari ya. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cukupkan sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.